Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya sendiri adalah Renanda Baku Romawan, NIM A1120221425 sebagai ketua, dan anggota-anggota saya. Saya Alfa Iqbal Zaidan, A11 2022 14234. Saya Muhammad Ilham Akbar dengan NIM A11 2022 14109. Saya Raihan Huda Barang Priangga, NIM A11 2022 14131. Apa itu teknik elisitasi kuesioner dan protokol analisis? Teknik elisitasi adalah metode yang digunakan untuk menggali kebutuhan atau informasi dari pengguna atau stakeholder dalam pengembangan sistem. Dua teknik elisitasi yang umum digunakan yaitu kuesioner dan protokol analisis. Teknik kuesioner adalah teknik elisitasi yang dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan tertulis kepada responden. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan informasi dari banyak orang secara efisien. Lalu, teknik protokol analisis adalah teknik elisitasi di mana seseorang diminta untuk berpikir secara verbal saat melakukan tugas tertentu. Semua pemikiran mereka direkam dan dianalisis untuk memahami bagaimana mereka menyelesaikan tugas tersebut. Lalu apa saja karakteristik dari teknik kuesioner dan protokol analisis? Yaitu 1. Teknik kuesioner berisi pertanyaan tertutup, pilihan ganda, skala Likert, atau pertanyaan terbuka. Bisa dilakukan secara online atau offline, lalu memungkinkan analisis statistik dari data yang dikumpulkan. Lalu yang kedua, teknik protokol analisis, responden diminta untuk mengutarakan pikirannya secara verbal saat melakukan tugas. Lalu bisa direkam dalam bentuk audio, video, atau catatan tertulis. Lalu digunakan untuk memahami pola pikir pengguna saat berinteraksi dengan sistem atau menyelesaikan masalah. Baik, dilanjutkan dengan teman saya, Raihan. Oke, untuk apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari teknik kuesioner dan protokol analisis? Untuk yang pertama, kelebihan teknik kuesionernya yaitu bisa menjangkau banyak responden dalam waktu singkat. Kedua, biaya relatif murah dibandingkan wawancara tatap muka. Ya, selanjutnya memungkinkan anonimitas sehingga responden lebih jujur. Dan untuk kekurangan teknik kuesionernya yaitu jawaban bisa kurang dalam mendalam atau tidak spesifik. Kedua, tingkat respon bisa rendah jika tidak ada insentif. Yang ketiga, tidak bisa langsung klarifikasi jika ada jawaban yang ambigu. Next. Dan untuk kelebihan selanjutnya di teknik protokol analisis yaitu memberikan wawasan mendalam tentang cara pengguna berpikir. Kedua, mengungkap masalah yang mungkin tidak terlihat dalam ujian biasa. Yang ketiga, dapat membantu perancangan antarmuka yang lebih intuitif. Dan untuk kekurangannya di teknik protokol analisis yaitu yang pertama memerlukan analisis mendalam sehingga lebih memakan waktu. Yang kedua, bisa menyebabkan beban kognitif bagi responden jika mereka merasa tidak nyaman berbicara saat bekerja. Yang ketiga, responden mungkin tidak selalu mengungkapkan semua pemikiran mereka. Dan untuk berdasarkan jenis pertanyaan, yang pertama ada kuesioner terstruktur, yaitu berisi pertanyaan tertutup dengan pilihan jawaban yang sudah ditentukan, seperti contoh pilihan ganda, skala Likert, ya atau tidak. Dan di sini kelebihannya mudah dianalisis secara statistik. Sedangkan kekurangannya yaitu tidak memberikan ruang bagi responden untuk menjelaskan jawabannya lebih dalam. Dan untuk yang kedua, yaitu kuesioner semi terstruktur, kombinasi pertanyaannya tertutup dan terbuka. Contohnya seperti apakah Anda puas dengan aplikasi ini, ya atau tidak? Jika tidak, jelaskan alasannya. Kelebihannya yaitu lebih fleksibel, bisa menggali informasi lebih dalam. Dan kekurangannya lebih sulit dianalisis dibanding kuesioner terstruktur. Baik, dilanjutkan dengan
Rekan saya Ilham. Untuk yang selanjutnya yaitu di jenis-jenis teknik kuesioner. Yang nomor 3 itu adalah kuesioner tidak terstruktur. Itu berisi pertanyaan terbuka yang memungkinkan responden menjawab dengan bebas. Contohnya yaitu apa yang Anda harapkan dari fitur baru di aplikasi ini. Lalu untuk kelebihannya itu dapat menggali wawasan mendalam dari responden. Kemudian untuk kekurangannya adalah sulit untuk dianalisis secara kuantitatif dan membutuhkan interpretasi yang mendalam. Next. Untuk jenis-jenis selanjutnya yang berdasarkan metode penyebaran, yang nomor 1 kuesioner online. Dibagikan melalui platform digital yaitu seperti Google Form, SurveyMonkey, atau email. Kelebihannya yaitu mudah dijangkau, hemat biaya, data langsung tersimpan secara digital. Untuk kekurangannya, responden bisa saja tidak serius dalam menjawab atau tingkat respon rendah. Yang kedua, kuesioner cetak atau offline. Dibagikan dalam bentuk dokumen fisik. Kelebihannya cocok untuk lingkungan tanpa akses internet dan lebih profesional. Kekurangannya memerlukan lebih banyak waktu untuk pengolahan data dan bisa lebih mahal. Untuk jenis-jenis selanjutnya yang berdasarkan tujuan penggunaan, yang pertama kuesioner eksploratif. Bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan atau wawasan awal dalam suatu topik. Biasanya lebih terbuka dan digunakan dalam penelitian awal. Yang nomor 2, kuesioner deskriptif. Digunakan untuk menggambarkan suatu fenomena berdasarkan data yang dikumpulkan biasanya menggunakan pertanyaan tertutup untuk mendapatkan data statistik. Yang nomor 3, kuesioner evaluatif. Digunakan untuk menilai kepuasan atau efektivitas suatu produk, layanan atau sistem. Contohnya survei kepuasan pelanggan dan evaluasi fitur aplikasi. Kemudian proses teknik protokol analisis. Yang pertama adalah persiapan. Dengan menentukan tujuan, elisitas misalnya memahami alur kerja penggunaan dalam suatu sistem. Kemudian memilih peserta yang memiliki pengalaman relevan. Yang ketiga, siapkan skenario atau tugas yang akan dikerjakan oleh peserta. Yang proses selanjutnya adalah pelaksanaan. Instruksikan peserta untuk berpikir secara verbal saat mereka melakukan tugas. Kemudian amati tindakan peserta tanpa mengganggu atau memberikan arahan tambahan. Selanjutnya catat setiap keputusan, kebingungan atau kesulitan yang muncul. Kemudian proses yang ketiga adalah analisis data. Yang pertama mentranskripkan atau ringkas hasil observasi, kemudian identifikasikan pola atau kendala dalam proses kerja peserta. Kemudian evaluasi kesesuaian antara harapan pengguna atau sistem yang sedang dikembangkan. Yang terakhir yaitu melakukan validasi. Diskusikan hasil analisis dengan stakeholder atau pengguna. Lakukan revisi jika ada kesalahan interpretasi atau tambahan informasi yang dibutuhkan. Pastikan kebutuhan yang diperoleh sesuai dengan tujuan sistem yang akan dibangun. Baik, saya serahkan kembali kepada ketua kami, Mas Tolgi. Ya, ini perbandingan dari teknik kuesioner dan protokol analisis. Dari aspek metode pengumpulan data, di teknik kuesioner itu menggunakan pertanyaan tertulis yang diisi oleh responden. Tapi dalam protokol analisis, ini mengamati peserta saat mereka berpikir secara verbal selama menyelesaikan tugas. Dalam aspek jenis data yang dihasilkan, dalam teknik kuesioner itu berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Nah, dalam protokol analisis itu data kualitatif berdasarkan observasi langsung. Dalam aspek tingkat interaksi dengan responden,
dalam teknik kuesioner itu rendah karena responden mengisi secara mandiri. Nah, dalam protokol analisis itu tinggi karena peneliti mengamati dan terkadang menanyakan klarifikasi. Dalam aspek efektivitas dalam menggali detail kebutuhan dari teknik kuesioner sendiri itu kurang mendalam karena responden hanya menjawab pertanyaan yang disediakan. Kalau protokol analisis itu sangat mendalam karena mengamati langsung cara kerja pengguna. Kalau aspek kecepatan pengumpulan data itu cepat karena bisa diberikan ke banyak orang sekaligus. Kalau protokol analisis itu lambat karena harus dilakukan satu persatu dengan observasi langsung. Dari aspek kemudahan analisis dalam teknik kuesioner itu mudah, terutama jika menggunakan skala numerik atau pilihan ganda. Kalau protokol analisis itu sulit karena harus menafsirkan hasil observasi dan transkrip verbal. Nah, kesimpulan dari teknik kuesioner dan teknik protokol analisis itu, kuesioner itu lebih cocok untuk mengumpulkan data dalam jumlah besar secara cepat dan memberikan informasi yang lebih terstruktur, terutama untuk survei preferensi atau kepuasan pengguna. Namun, teknik ini itu kurang efektif dalam menggali detail kebutuhan yang lebih mendalam. Di sisi lain, protokol analisis itu sangat bermanfaat untuk memahami proses berpikir dan interaksi pengguna dengan sistem secara real time. Teknik ini memberikan wawasan mendalam tapi membutuhkan waktu yang lebih lama serta observasi yang lebih kompleks. Terima kasih atas presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, saya sebagai ketua mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.